Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Gabriel Bruto. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binelita Sudirman Medan. Kali ini saya akan memberikan kepada adik-adik penyuluhan. Topiknya yaitu bahaya penyalahgunaan minuman keras. Apa sih minuman keras? Kenapa disebut bahaya? Nah, mari kita bahas satu persatu ya adik-adik. Yang pertama itu, apa sih pengertian minuman keras? Yang kedua, bagaimana bahaya penyalahgunaan minuman keras? Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis minuman keras? Yang keempat, ciri-ciri orang pengguna minuman keras. Dan yang kelima, cara mencegah atau menghindari minuman keras. Mari kita bahas. Yang pertama itu pengertian minuman keras. Pengertian minuman keras adalah minuman beralkohol atau kadang disingkat dengan minol. Adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman keras atau kadang disingkat dengan miras adalah minuman yang diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah atau sayuran. Selanjutnya kita masuk ke bahaya penyalahgunaan minuman keras. Yang pertama itu, miras dapat menimbulkan ketagihan. Apabila kita sudah mengkonsumsi minuman keras, maka kita dapat menimbulkan ketagihan. Kita selalu menginginkan minuman keras itu. Yang kedua, kerusakan otak. Apabila kita sudah mengkonsumsi atau meminum minuman keras terlalu banyak, maka sel-sel saraf otak kita itu dapat merusak. Selanjutnya ada depresi. Depresi maksudnya adalah contohnya gangguan mood kita menurun, rasa pola pikir kita menurun, daya ingat kita menurun, bahkan bisa menampakkan kondisi kita sangat sedih. Selanjutnya jantung. Apabila kita minum terlalu banyak, alkohol dapat menyebabkan jantung melemah, yang dikenal sebagai kardiomyopati alkohol, atau memicu detak jantung tidak teratur, kadang-kadang berakibat fatal. Selanjutnya ada kanker. Maka seseorang yang telah mengkonsumsi minuman keras itu sangat banyak, maka dapat merusak kanker kita. Kanker itu berbagai jenis. Yang pertama itu kanker hati, kanker mulut, kanker usus besar, dan kanker pankreas. Dan selanjutnya ada masalah paru. Apabila kita mengkonsumsi minuman keras itu, maka paru-paru kita tidak teratur lagi. Contohnya jantungnya selalu tidak normal. Dan selanjutnya gangguan hati. Maksudnya gangguan hati di sini adalah pola pikir kita selalu berubah dan tidak pernah kondisinya tetap tidak seperti dulu lagi. Dulunya pikirannya selalu berbuat baik, dan sekarang ketika dia mengonsumsi minuman keras itu, maka gangguan hatinya selalu berubah. Selanjutnya kita bisa sakit perut, sistem pernapasan kita bisa tidak normal lagi. Dan selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis minuman keras. Yang pertama itu ada wine. Wine atau anggur sari buah. Anggur yang dibagikan kemudian difermentasikan selama beberapa tahun lamanya akan menghasilkan anggur yang matang dan mempunyai kadar alkohol antara 8 hingga 14%. Wine digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada aromatized wine, natural wine, table wine, dan sparkling wine. Selanjutnya yang kedua ada beer. Beer merupakan salah satu minuman tertua yang dibuat manusia sekitar 5000 Masehi yang tercatat di sejarah Mesir kuno dan Mesopotamia. Bir merupakan minuman beralkohol yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Selanjutnya yang ketiga ada sake. Sake adalah sebuah minuman beralkohol dari Jepang yang sering juga disebut dengan istilah anggur beras karena merupakan hasil fermentasi dari beras. Selanjutnya yang keempat ada arak.
Arak ke dalam minuman beralkohol tradisional hasil fermentasi dan penyulingan nira mayang, kelapa tebu, biji-bijian, dan buah-buahan, bergantung pada wilayah asalnya. Selanjutnya yang kelima ada whisky. Whisky merujuk secara luas pada kategori minuman keras beralkohol dari fermentasi serelia atau yang mengalami proses mixing atau dihaluskan, dicampurkan, serta dipanaskan, dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil dari kayu, biasanya kayu eka. Selanjutnya yang keenam ada rum. Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molasses atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong kecil dari kayu eka atau kayu jenis lainnya, bergantung pada wilayahnya sendiri. Selanjutnya yang ketujuh ada Everclear. Everclear merupakan jenis minuman keras berbahan dasar biji-bijian. Pada dasarnya, minuman keras ini berasal dari jagung, difermentasikan. Minuman beralkohol ini memiliki konsentrasi alkohol yang tinggi, bahkan dianggap sebagai alkohol terkuat di dunia. Kadar alkoholnya adalah sebesar 60 hingga 95%. Selanjutnya yang kedelapan ada sake dan soju. Intinya di sini adalah sake diseduh dan soju disuling. Soju juga memiliki kandungan alkohol yang lebih tinggi dari sake. Ketika sake sekitar 15 hingga 17% alkohol, maka soju memiliki sekitar 15 hingga 46% alkohol di dalamnya. Sake juga hanya dibuat dari beras, sementara soju bisa dibuat dari beras, barley, dan ubi jalar. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri orang pengguna minuman keras. Yang pertama itu suasana hati dan perilaku yang selalu berubah. Maksudnya di sini adalah orang yang mengkonsumsi minuman keras itu maka suasana hatinya dan perilakunya selalu berubah, tidak pernah teratur lagi, dan selalu berbuat masalah di bidang manapun. Selanjutnya yang kedua, menjadi pendiam dan penyendiri. Ketika seseorang mengkonsumsi minuman keras ini, maka dia tidak mau bergaul lagi di tempat masyarakat, dan bahkan tidak mau bergaul di tempat ibadah, dan di keluarga juga tidak mau berkomunikasi lagi. Dulunya dia sering-sering bergaul di masyarakat itu. Dan yang ketiga, tidak lagi tertarik menyalurkan hobi atau tidak tertarik untuk melakukan aktivitas positif. Maksudnya di sini adalah seseorang pengguna minuman keras itu dulunya hobi dia terlalu banyak. Contohnya dia sering olahraga, lari santai, sepeda keliling lapangan, dan ketika dia sudah mengkonsumsi minuman keras itu maka dia tidak sama sekali tertarik untuk menyalurkan hobinya. Maka dari situ dia dapat kena gangguan mental. Selanjutnya mata kita terlihat sayu dan merah. Dan selanjutnya penurunan prestasi di sekolah atau di kampus. Nah, ini yang lebih parahnya. Ketika seseorang yang sudah mengkonsumsi minuman keras itu, dia tidak mau mengerjakan tugas lagi, contohnya terus datang ke sekolah atau ke kampus itu selalu terlambat, prestasinya selalu menurun, tidak mau belajar lagi, sering bolos, dan bahkan jarang masuk sekolah. Selanjutnya daya ingat berkurang dan perubahan gaya bicara. Ketika seseorang yang mengkonsumsi minuman keras ini terlalu banyak, maka daya ingatnya bisa berkurang secara drastis, dan perubahan gaya bicaranya dapat berubah. Contohnya berubahnya itu menjadi tidak peduli lagi sama bicara, maksudnya tidak sopan lagi sama orang tua. Dia yang
samakan semua orang itu sama umurnya. Dia sering berkata-kata kasar dan berperilaku tidak baik. Selanjutnya kita masuk cara mencegah atau menghindari minuman keras. Yang pertama itu kita dapat katakan tidak pada miras. Dan yang kedua itu kita menerapkan pola hidup sehat. Nah, di sini maksudnya adalah kita dapat melakukan olahraga di pagi hari dan sore. Kita melakukannya dengan jalan santai, naik sepeda keliling lapangan, terus kita bisa berolahraga di sekitaran dekat rumah gitu, terus melakukan kegiatan positif dan detoksifikasi. Selanjutnya konseling dan terapi perilaku, dan selanjutnya menggunakan obat-obatan supaya kita bisa terhindar dari minuman keras dan kita tidak terpengaruh lagi sama teman yang mengonsumsi minuman keras. Dan selanjutnya teratur pola makan kita itu dapat menyebabkan kita terhindar dari minuman keras. Contohnya waktu kita mengonsumsi minuman keras, kita makan 1 kali atau 2 kali dalam 1 hari, maka ini kita dapat makan 3 kali sehari dan minum secukupnya supaya kita tidak lagi tertarik dengan minuman keras itu. Nah, sekian dari penyuluhan saya, semoga bermanfaat kepada adik-adik ya. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan di pesan saya kepada adik-adik, janganlah mengonsumsi minuman keras lagi, karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Apalagi adik-adik ini generasi muda, jadi usahakanlah kita tidak tergiur kepada minuman keras ini, supaya nanti kita bisa menunjukkan bahwa kita ini generasi muda bisa berjuang di masa depan dan tidak ada gangguan mood kita karena minum minuman keras. Sekian dan terima kasih.